Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'dah. Hadratul muhtaramin, hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kelak kita mendapatkan balasan kebaikan di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Salawat salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena hanya dengan mengikuti risalah beliau kita bisa mendapati kebaikan dan kebenaran risalah yang beliau ajarkan kepada kita. Mudah-mudahan menuntun kita kepada jalan yang benar, sehingga hidup kita selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bahwa bulan Syam, Syahrul Ramadan itu juga dijuluki dengan berbagai predikat. Ada yang mengatakan Syahrul Syam, ada yang mengatakan juga Syahrus Sabr. Nah, di sini kenapa bulan Ramadan dikatakan Syahrus Sabr? Karena ibadah Ramadan itu sangat erat kaitannya dengan kesabaran kita kepada Allah Ta'ala. Sehingga untuk memberikan fokus ibadah kita, supaya kita bisa meningkatkan kesabaran kita di bulan suci Ramadan, maka perlunya kita pahami kenapa ini juga dikatakan bulan sabar. Kemudian sabar yang seperti apa yang dikehendaki oleh Allah kepada kita semua. Allah telah menegaskan di beberapa ayat suci Al-Quran, innallaha ma'as sabirin. Di tempat lain Allah juga berfirman, innallaha yuhibbus sabirin, dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwa yang namanya kesabaran itu merupakan predikat yang sangat mulia di sisi Allah. Sampai-sampai Allah kemudian selalu menyertai orang-orang yang sabar itu. Nah, bagi kita sebagai orang Islam yang mungkin usianya sudah di atas 40 tahun, di atas 50 tahun, berarti kita sudah berpuluh-puluh tahun melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Tentunya kita sudah memiliki bekal kesabaran yang lebih baik dibandingkan yang mungkin usianya masih belasan tahun, karena mungkin baru sekali dua kali menunaikan ibadah puasa dan melatih kesabaran. Tetapi hal ini tidak menjamin, tidak selalu bahwa orang yang berulang kali menunaikan ibadah puasa kemudian secara otomatis kesabarannya akan menjadi baik, kesabarannya akan menjadi terdidik. Belum tentu. Karena ini butuh sebuah perjuangan dan butuh sebuah usaha dengan terus-menerus, dan selalu mohon kepada Allah bahwa yang namanya kesabaran itu memang karena mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita tidak terlalu sulit kalau kita mengikuti apa itu sabar,
menurut yang dituntunkan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya, bahwa as-sabru ngala aujuhin, as-sabru ala ta'atillah, was-sabru ngalal maharimihi, was-sabru ngalal musibah. Imam Ghazali memberikan batasan sabar itu menjadi 3, supaya kita tidak terlalu sulit di dalam membayangkan dan di dalam merenungkan. Sabar yang pertama adalah sabar di saat kita akan menunaikan ketaatan kita kepada Allah. Kita akan melakukan perintah-perintah Allah, itu butuh kesabaran. Suatu saat kita mendengarkan azan sholat 5 waktu. Mungkin di saat kita sedang tidak mengantuk, tidak capek, tidak sibuk, dan mungkin sedang iman kita ini dalam posisi iman yang bagus, iman yang sedang tebal. Mungkin ketika kita mendengarkan panggilan suara adzan untuk menunaikan sholat wajib, mungkin kita tidak akan merasa berat untuk melangkahkan kaki kita menunaikan panggilan sholat itu. Sehingga mungkin kita bergegas mengambil air wudhu, kemudian bersiap-siap pergi ke masjid untuk menunaikan ibadah jamaah sholat 5 waktu. Itu dikala kita mungkin sedang moodnya baik tubuh kita. Nah, hal ini tentu saja tidak hanya sekali 2 kali, tetapi setiap hari ketika kita itu menghadapi perintah-perintah Allah seperti itu, maka kita harus selalu sabar terus, telaten terus, dengan ikhlas menuntun, membiasakan diri kita agar di saat kita memang harus menunaikan kewajiban dan perintah Allah, jangan sampai kita merasa berat, jangan sampai kita merasa malas, jangan sampai kemudian kita kalahkan dengan kesibukan-kesibukan yang lain. Nah, inilah sabar untuk menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini butuh perjuangan dan butuh latihan. Ya. Sabar. Kenapa sebelum sholat harus berwudu? Kenapa kemudian sebelum sholat harus berpakaian yang suci? Kalau bisa yang rapi, yang bagus dan seterusnya. Kenapa kita harus sholat berjamaah? Menunggu jamaah yang lain, harus sabar menunggu iqomah dan seterusnya. Kenapa tidak kemudian kita mengerjakan sholat sendirian? Karena kita sadar bahwa itu adalah perintah dari Allah yang harus kita lakukan, meskipun kita harus mengalahkan, mengorbankan keinginan kita, mengorbankan selera kita. Mungkin senangnya kita selesai sholat kemudian kita santai-santai, mungkin bisa nonton TV, mungkin bisa bercanda, bergurau dengan kawan-kawan yang lain dan seterusnya. Tetapi kita tidak, ini kita tahan. Enggak lah, pokoknya saya harus tunaikan ibadah dulu karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya wujud bahwa kita ini sudah mampu melakukan kesabaran untuk taat kepada Allah, untuk patuh kepada perintah Allah. Ini sabar yang pertama. Jadi sabar li taatillah ini butuh perjuangan dan butuh latihan. Nah, termasuk di dalam bulan Ramadan ini juga begitu. Kenapa kita harus tengah malam, harus jam 3, jam setengah 4 malam kita harus bangun untuk menunaikan makan sahur supaya di siang harinya kita kemudian kuat dan tenang melaksanakan puasa. Kemudian setelah itu kita tidak segera tidur kembali, tetapi kita bergegas mengambil wudhu, kemudian pergi ke masjid menunaikan jamaah sholat subuh. Setelah itu, setelah dari menunaikan sholat subuh, mungkin tidak kemudian kita kembali ke tempat tidur lagi, tetapi kita beraktivitas yang lain, mungkin membaca Al-Quran atau membaca buku dan sebagainya, melakukan kebaikan-kebaikan.
dan kemudian bagi yang sibuk dengan pekerjaannya, yang mungkin ke kantor, yang mungkin ke sekolah dan seterusnya, itu kemudian beraktivitas rutin seperti biasanya. Kenapa? Seolah-olah ini merepotkan kita. Bagi orang yang belum sadar, bagi orang yang belum ikhlas mungkin akan merasa repot. Tetapi bagi orang yang memang sadar bahwa ini adalah kewajiban dari Allah, dan ini adalah kewajiban seorang hamba, seorang abdi, maka tidak dirasakan menjadi beban, menjadi berat, tetapi dijalani dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan, karena akan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Orang yang mampu melaksanakan kesabaran untuk menunaikan perintah Allah ini, Allah menjanjikan besok di akhirat akan ditinggikan derajatnya sampai 300 derajat kebaikannya. Yang mana dalam satu derajat kebaikan itu jaraknya, bentangnya, jarak antara bumi dan langit. Itu kalau orang mampu sabar menunaikan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah as-sabru ala maharimihi. Sabar menjauhi ataupun meninggalkan larangan-larangan Allah. Saat ini kita sedang menjalankan berpuasa. As-saum atau puasa itu intinya adalah menahan. Menahan apa? Menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Yang paling dominan bagi kita adalah makan dan minum, meninggalkan kesenangan-kesenangan yang ada hubungannya dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan lain sebagainya. Meskipun banyak sekali hal-hal yang membatalkan puasa, tapi kami tidak dalam fokus untuk membahas hal-hal yang membatalkan puasa, tapi intinya itu. Nah, orang yang ikhlas meninggalkan larangan-larangan Allah ketika kita sedang berpuasa, ini berarti ikhlas atau sabar meninggalkan keharaman dari Allah. Ini juga butuh kesabaran. Mengapa? Karena mungkin di rumah kita banyak makanan yang enak, banyak minuman yang juga mungkin lezat, menjadi kesukaan kita. Di rumah sendiri tidak ada orang melihat, tetapi kita tidak mengabaikan suasana itu karena kita ingat bahwa Allah selalu melihat kita. Allah selalu mengawasi kita, dan itu kita tidak lakukan karena kita sedang berpuasa. Maka kesabaran meninggalkan keharaman Allah di sini, besok di akhirat Allah akan memberikan pahala derajat kebaikannya 600 derajat kebaikan, yang mana 1 derajat saja jaraknya antara bumi bainal ardi wasab as-samawat dan langit tingkat yang ketujuh, saking tingginya derajat. Ini derajat bagi orang yang sabar untuk meninggalkan keharaman-keharaman dari Allah. Dan tentu saja bukan hanya di saat-saat kita berpuasa, tetapi seluruh keharaman kalau kita mampu tinggalkan karena ingat bahwa itu adalah larangan dari Allah, dan kita rela, hati kita ikhlas bahwa ini larangan dari Allah, kami tidak akan coba-coba, kami tidak akan lakukan karena Allah melarangnya. Orang yang mampu seperti ini, sabar seperti ini hatinya, inilah besok di akhiratnya akan mendapatkan 700 derajat di akhirat atau di surga besok. Nah, inilah balasan dari Allah. Kemudian yang ketiga, menurut Imam Ghazali, as-sabru ngalal musibah. Jadi orang yang sabar menghadapi musibah, menghadapi bala, menghadapi cobaan. Musibah adalah sesuatu yang dirasakan oleh hati kita ini tidak enak, tidak nyaman. Itu namanya musibah. Apapun bentuknya. Mungkin yang sakit di fisiknya, mungkin yang sakit di hatinya, mungkin yang sakit karena penghasilan ekonominya, mungkin yang menyebabkan sakit susah karena keluarganya, karena anaknya, karena orang tuanya, karena tetangganya dan seterusnya. Itu semua adalah
bisa dikategorikan sebagai musibah. Orang yang mampu sabar ketika menghadapi musibah dengan ikhlas, dengan sadar bahwa ini adalah kehendak Allah dan harus diterima dengan penuh keikhlasan dan lapang dada, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya, mengangkat derajat orang ini 700 derajat, yang mana jaraknya antara derajat satu dengan yang berikutnya itu antara bumi dengan arsy, saking tingginya derajat itu, saking mulianya derajat itu. Inilah hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, para pemirsa semua, yang perlu kita camkan dan perlu kita renungkan. Ya, mari kita menerima ujian-ujian dari Allah yang berupa menuju kepada kesabaran hati kita di dalam menunaikan perintah-perintah Allah ini benar-benar kita upayakan, karena janji-janji Allah tadi benar-benar bagi orang yang beriman mesti akan diyakini, dan itu akan menjadi motivasi, akan menjadi pendorong seorang muslim melakukan kebaikan dan meninggalkan larangannya, serta sabar di saat muslim itu menerima musibah, menerima azab ataupun bala dari Allah, apapun wujudnya, apapun bentuknya, bahwa itu semua wal qadaru khairihi wasarihi minallah, harus ditanamkan betul di dalam hati kita bahwa yang namanya ketentuan baik dan buruk itu semua adalah dari Allah. Dan orang yang hatinya ikhlas menerima, mudah-mudahan ini sebagai pertanda, sebagai orang yang sabar ketika menghadapi musibah. Sabru ngalal musibah atau indal musibah. Dan yang dihitung orang yang sabar menghadapi musibah itu, pahala yang paling besar itu adalah ketika peristiwa itu terjadi saat itu. Bukan kemudian peristiwa yang sudah lewat, sudah seminggu, sudah sebulan, apalagi sudah setahun, apalagi sudah lebih dari itu. Kemudian, wah, saya sabar. Kenapa? Uang saya hilang. Kapan hilangnya? 10 tahun yang lalu. Saya nggak kemudian merasa kok protes, saya nggak kemudian marah-marah. Enggak. Loh, itu nggak dikatakan sabar. Orang yang sabar itu ya ketika peristiwa itu terjadi saat itu. Kalau sudah seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, apalagi setahun yang lalu, itu bukan dikatakan sabar lagi. Ya, karena apa? Karena ini sudah dipikir-pikir bahwa ini seperti apapun disesalinya, uang yang hilang, umpamanya hilang, itu tidak akan kembali. Maka ini derajat kebaikan pahalanya tidak seperti ketika saat itu terjadi. Nah, saya kira yang kita sampaikan pada saat ini untuk mengingatkan kepada kita semua, mari di bulan suci Ramadan ini kita tingkatkan kesabaran kita kepada Allah, baik sabar ketika akan menghadapi ketaatan, ibadah, perintah Allah dengan penuh ikhlas, penuh kesadaran bahwa ini adalah perintah dari Allah. Demikian juga ketika kita menghadapi hal-hal yang dilarang oleh Allah, mari kita tinggalkan. Jangan sampai kemudian kita berat untuk meninggalkan larangan-larangan Allah, karena kita ingat bahwa Allah besok akan memberikan ganti berupa kebaikan yang luar biasa. Dan yang terakhir, ketika kita menghadapi musibah, menerima musibah apapun dari Allah, kita sadari bahwa kita adalah hamba, kita adalah makhluk yang kita hidup di dunia ini memang diuji oleh Allah, kuat atau tidak di dalam menerima ujian ini. Kepada kaum muslimin muslimat dimanapun berada, sebentar lagi kita akan bersama-sama menghadapi tanda buka puasa, dan kita berdoa mudah-mudahan puasa kita di hari ini diterima oleh Allah sebagai puasa yang sempurna dan balasannya di akhirat kelak kita rasakan. Allahumma amin. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.